Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Ini adalah video ketiga untuk materi teks cerita pendek. Dua video sebelumnya yaitu tujuan pembelajaran teks cerpen dan pengertian teks cerpen sudah Bapak sampaikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa menyikapinya dengan baik. Apabila ada hal yang ingin disampaikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau kalian sampaikan di grup WA kita. Video ketiga kali ini kita bicarakan tentang ciri-ciri cerpen. Hanya sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan mudah-mudahan bagi orang lain, serta tentunya bernilai ibadah. Baiklah, kita mulai. Sudah kalian pahami semua bahwa cerpen merupakan cerita pendek. Cerita pendek tentang pengalaman atau kegiatan keseharian yang direkayasa. Artinya dia merupakan sebuah cerita fiksi, meskipun ide ceritanya dari pengalaman atau kegiatan keseharian, tetapi bukan pengalaman yang nyata. Dia adalah hasil sastra, hasil yang direkayasa. Itu berdasarkan namanya, yaitu cerpen cerita pendek, maka ciri yang pertama adalah cerpen itu pendek atau singkat. Pendek di sini kalau kalian buka beberapa buku tentang teori cerpen, pendek di sini maksudnya dia hanya terdiri dari 3 sampai 10 halaman saja. Kalau dihitung halaman, kalau dihitung kata, jumlah kata, katanya kisaran antara 300 sampai 500 kata. Atau maksimal itu 10.000 kata. Maaf, Bapak ulang, dari 300 sampai 5.000 kata, maksudnya seperti itu. Dari 300 sampai 5.000 kata. Maksimal itu 10.000 kata. Jadi katanya kalau lebih dari 10.000 kata itu sudah tidak lagi tergolong cerpen. Kemudian cerpen disebut pendek itu bisa dibaca dalam sekali duduk. Artinya kita belum pegal duduknya, baca cerpennya sudah selesai, mungkin sekitar 5 sampai 15 menit lah, seperti itu. Itu. Jadi ciri yang pertama, cerpen itu sesuai namanya pendek atau singkat, seperti itu. Artinya jumlah halamannya terbatas, 3 sampai dengan 10 halaman. Jumlah katanya juga terbatas, sekitar 300 sampai 5.000 kata, maksimal 10.000 kata. Kemudian dapat dibaca dalam sekali duduk, artinya 3 sampai 5 sampai 10 menit, kan seperti itu. Yang kedua, ciri yang kedua berdasarkan jenisnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa cerpen termasuk karya sastra. Kalau karya sastra berarti dia adalah cerita fiksi, artinya cerita yang direkayasa,
cerita yang dibuat-buat, jadi bukan sebenarnya, kan seperti itu. Ciri yang ketiga, ide ceritanya atau sumber ceritanya dari kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan keseharian, apa yang didengar, apa yang dilihat, mungkin apa yang dirasakan, itu menjadi sumber atau ide dari sebuah cerpen. Hanya bukan mengungkapkan pengalaman yang nyatanya. Pengalaman itu, kejadian itu, peristiwa itu direkayasa sedemikian rupa. Karena cerpen bukan merupakan cerita pengalaman, tapi cerpen merupakan karya sastra gitu. Jadi istilahnya kalau sumber ceritanya adalah kehidupan keseharian atau pengalaman sehari-hari, maka cerita cerpen meskipun direkayasa itu harus logis, artinya harus masuk akal. Makanya orang sering bilang cerita cerpen itu bisa terjadi atau tetapi tidak harus terjadi, kan seperti itu istilahnya. Bisa terjadi tetapi tidak harus terjadi. Bisa terjadi artinya mungkin saja hal-hal itu terjadi karena dalam kehidupan seharian, tapi tidak harus terjadi karena itu hasil rekayasa. Tetapi sekali lagi harus masuk akal, seperti itu. Kemudian ciri yang keberapa sekarang? Ciri yang pertama berdasarkan namanya, pendek atau singkat. Yang kedua berdasarkan jenisnya, dia karya sastra, oleh karena itu dia adalah cerita fiksi. Kemudian sumber ceritanya atau ide ceritanya dari kehidupan keseharian yang direkayasa, dia harus logis, artinya dia harus masuk akal. Kemudian ciri yang lainnya berdasarkan tokoh ceritanya terbatas, mungkin hanya satu atau tiga saja tokohnya, pelakunya, dan dia menjadi pusat penuturan. Artinya dalam sebuah cerpen hanya tokoh utama yang menjadi sentral, yang menjadi pusat penceritaan atau pusat penokohannya, pusat tuturannya, kan seperti itu. Jadi tokoh-tokoh yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang mungkin terakhir sajalah, lihat dari alurnya, dia hanya memiliki satu alur, artinya permasalahan itu selesai, kemudian alurnya alur maju, biasanya seperti itu. Itu ciri-ciri cerita pendek yang Bapak pahami. Kalau kalian ingin lebih luas wawasannya, lebih jelas, silahkan kalian buka-buka teori tentang ciri-ciri cerpen, bisa di buku-buku atau di internet. Juga kalian jangan lupa baca LKS yang sudah kalian terima dan kerjakan beberapa soalnya sebagai ukuran pemahaman kalian. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu kesalahan Bapak, silahkan kalian koreksi, beri komentar. Kemudian kita bisa bicarakan pada video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.